Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari pertama di bulan Agustus 2024, yaitu hari trading ke 133 ya, hari Kamis mudah-mudahan tidak salah. Kita hari ini ada 5 alert Bapak Ibu, MAPA, PTPP, SMSM, dan KLBF serta BMRI. Jadi musim earning ya sekarang, jadi sentimennya mix, beberapa pendorong bagus. Lalu kalau kita lihat regional juga kompakan hijau. Kalau tadi pagi saya lihat atau sekarang. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Ini dia trading snapshot, Bapak Ibu ada lompatan sedikit, lalu dia naik ke atas sampai pre-closingnya dia ada sedikit saya tarikan. Sedikit, nah ini perilakunya ada sedikit memang menarik ya. Hingga kita IHSG-nya ditutup 0,97%. Hampir 1% dan total value-nya ada 9,4 triliun. Sedikit di bawah 10 triliun ya. Yang menarik juga dicatat asingnya net buy 860,93 miliar dan kita lihat bagaimana di mana yang banyak net buy-nya ternyata Bank Mandiri pantasan ada alert ya. Bank Mandiri asingnya masuk besar sekali 733. Ini semua di pasar reguler. Asingnya masuk besar ya Bapak Ibu. Nanti kita akan analisa. Lalu penopangnya finansial, basic material dan properti. Properti beberapa saham juga kelihatannya bergerak. Net sale-nya ada di BBRI paling besar dan sisanya tidak signifikan, artinya di bawah 100 miliar ya. Oke, ini alertnya Bapak Ibu. Ada mapa saya sudah pasang trading plan ya, sudah tapi banyak order yang belum dapat, tapi sudah punya. Doanya dalam mapa turun dulu lah, jangan naik-naik tinggi dulu ya. PTPP, Selamat Sempurna, Kalbe Farma, dan Bank Mandiri. Ya, jadi PT mapa ini sudah saya tulis. Secara chart ya oke, tapi dari berita di Stockbit, mappingnya, earningnya katanya kurang bagus. Saya nggak ngerti juga. Mungkin sudah price in ya. Karena bottoming turun. Alert ini Bapak Ibu terkirim secara sekuensial, ya ini ada waktunya, bisa saja dia pagi-pagi keluar jam 10, tapi sorenya misalnya jam 3, dia suplainya masuk, dia ditekan. Bisa saja seperti itu. Ini kita lihat Bank Mandiri, baru ada alert 15.36. Jadi mungkin dari situ sudah cukup algoritmanya, mesin learning mengatakan dia boleh beli gitu. Ini terkirim melalui Telegram bot Bapak Ibu. Ini ada alamatnya. Bapak Ibu bisa cek juga di deskripsi video. Bapak Ibu klik saja nanti bisa join. Nah, Bapak Ibu kalau sudah akses nanti ada trialnya. Bapak Ibu bisa mendapatkan alert robot juga seperti ini kalau ada. Ya, jadi walaupun dia ada alert robot, itu hanya alert peringatan supaya nanti Bapak Ibu lakukan analisa. Analisa seperti apa? Nanti akan saya tunjukkan. Silakan Bapak Ibu ikutin ya step by stepnya. Oke, ini dia Telegram channelnya, silahkan join. Bapak Ibu akses robotnya bisa scan QR ini, untuk linknya ada di deskripsi video. Disclaimernya on ya Bapak Ibu, disclaimer on, jadi saya tidak bacakan biar cepat saja. Informasi workshop, insya Allah tanggal 10 nanti Agustus, sekarang tanggal 1, kita akan laksanakan workshop. Jadi ini ada tambah lagi, maksimum bisa 12 lah. Maksud saya, kemarin ada yang mau masuk, ditanya Pak, masih bisa? Kalau sebenarnya kalau saya batasin, saya belum tahu kapan lagi akan ada gitu. Bisa 2 bulan lagi, kasihan nunggunya kelamaan. Ya udah, dia ikut aja. Ini masih ada ya Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah kita udah cukup lah. Kalau memang tidak masih ada waktu, Bapak Ibu bisa tunggu workshop berikutnya. Tapi kalau memang udah mepet, tidak ada waktu, nanti next time. Mumpung di Jakarta, ya kalau mumpung di Jakarta apa boleh buat? Ya kita masukkan. Untuk batch volume price analysis, ya bagi yang Bapak Ibu yang berminat belajar volume price analysis, level advance, wake of method bisa masuk. Dan sini batch 11 dan batch 12 insya Allah nanti akan kita laksanakan di tanggal 24 Agustus dan 31 Agustus. Dah, habis itu mungkin break dulu, kita cari-cari ruangan, apakah bisa dapat ruangan untuk mengadakan workshop berikutnya. Baik, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Saya menggunakan desktop Telegram ya, Telegram desktop. Bapak Ibu bisa nanti akunnya dicek join. Ada di deskripsi video untuk Telegram botnya. Di sini juga ada QR-nya. Bapak Ibu nanti kalau sudah punya Telegram, Bapak Ibu cek aja ini @dlkuan_bot. Oke, baik. Seperti biasa kita akan lakukan analisa, tapi sebelum itu Bapak Ibu bagi yang pertama kali menggunakan robot, Bapak Ibu bisa ketik help. Nah, di sini Bapak Ibu
list perintah yang sudah ada ya, list command list. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bertanya saya, Pak Roy ada nggak untuk Astronaci? Ya nggak ada di sini ya. Kau lihat aja di sini nggak ada dia Astronaci. Ya, Bapak Ibu mau volume price ya biasanya saya bermazhabkan volume price, dia ada beberapa chart untuk volume price, lalu screening saham termasuk rotasi saham juga ada. Nah, untuk rotasi saham dia sektor sampai 1 sampai 11. Untuk tutorialnya Bapak Ibu ketik saja tutorial/tutorial. Jadi nggak perlu japri-japri, Pak Roy ada ini nggak, ada itu nggak. Bapak Ibu tontonnya video ini lalu cek list perintahnya, biasanya ada di sana. Oke, seperti biasa yang kita lakukan pertama adalah cek alertnya untuk hari ini. Bapak Ibu bisa ikutin ya, jadi di desktopnya atau di web Telegram web atau dari HP sambil menonton video ini Bapak Ibu ketik saja alert. Nah, ini langkah pertama, kita screening dulu, ngecek alert robot dari Big Data Analysis. Kalau Bapak Ibu mau tahu apa sih itu alert robotnya nih, Bapak Ibu tonton tutorialnya ada di sini, yang menjelaskan apa itu alert dari algoritma deep learning untuk trading. Oke, hari ini kita ada tanggal 1 Agustus, ada MAPA, PTPP, SMSM, KLBF, Bank Mandiri. Jadi MAPA ini sudah saya posting ya. Jadi saya juga kadang-kadang di mana saya postingnya? Kapan saya posting? Nah, ini dia. Nah, ini dia ya MAPA Bapak Ibu ya. Jadi MAPA itu saya sudah kasih tahu banyak saham-saham belakang ini yang the best time for buying. Jadi Bapak Ibu join ya Telegram channelnya di sini untuk free ya Bapak Ibu, untuk channelnya ada di deskripsi video. Saya udah kasih tahu MAPA ini berada posisi the best time for buying. Jaga atas, dia akan turun dulu sedikit memberikan second chance to buy. Nah, sekarang dia naik lagi. Nah, itu strukturnya kita pelajari di workshop Wake Off ya. Nah, Bapak Ibu yang mau belajar Wake Off, Bapak Ibu tadi ketik tutorial. Di sini ada volume price analysis ya, ada penjelasan sedikit baik itu VPS sinyal maupun ini di dalamnya ada menjelaskan tentang wake up structure. Oke ya, tadi alert kita punya MAPA, PTPP, SMSM, KLBF dan Bank Mandiri. Nanti satu akan kita bahas secara detail, sisanya kita singkat saja. Maksudnya saya memberikan kesempatan waktu untuk Bapak Ibu untuk melakukan analisa. Jadi kalau pengalaman saya 18 tahun di pasar saham itu, kalau kita mau bisa, tidak ada cara lain selain praktis. Nah, di sini Bapak Ibu dengarkan, lalu coba ikutin saya step by stepnya, mudah-mudahan lama-lama nanti akan bisa membaca market. Sekarang kita cek, setelah alert kita cek juga rekom. Alert ini kan tadi sekuensialnya, ada waktunya jam 10, jam 11. Nah, sekarang kita pakai rekom. Rekom ini kalau dia sudah terscreening, dia tidak akan ada berubah lagi Bapak Ibu. Dia di sini kita lihat tanggal 1 bulan 8 tahun 2024. Nah, di sini ada Bank Mandiri ada alert ya. Harta sign on weakness in the INDF dia change of sentiment to positive. Java sign of weakness. Kalbe Pharma ada bullish sign, ada alert. MNCN dia bearish ya, dia pagi-pagi dihajar ke bawah. Nah, ini properti Pawon sudah bullish juga. Saratoga saya sudah masuk Saratoga waktu di Saratoga ini saya masuknya lagi panik-paniknya di pertengahan Juni. Jadi malam ini saya harus menaikkan stop loss-nya. Dia tidak ada alert, nggak tahu. Tower juga bullish sign. BDT cumulative volume kita lihat Kalbe Pharma ada alert ya. Saratoga juga buy dia di sini. Tinsel ya, hati-hati nih. Kita lihat tuh untuk candle pattern atau price action dari buku Steve Nissen, Japanese Candlestick. Itu pertama ada ADI BBCA. ADI dia ada alert nggak? ADI tidak ada alert, yang ada alert PTPP. BBCA bullish engulfing, Bank Mandiri. Nah, ini kalau udah tulisan potensial reversal, Bapak Ibu analisa itu bagus tuh biasanya. Energi tidak ada alert, dia potensial reversal, silahkan analisa. Excel juga. Jadi ini yang bagus nih yang tulisan PTPP ada alert. Yang pokoknya ada tulisan potensial reversal itu. Lalu dia ini potensial reversal, ini panjang nih sebenarnya potensial reversal bla 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 gitulah. Changing trend ya. Ada Inco, Pawon, Sido, dan SMRA. Dia rekomendasi buy di Rocket Jet. Perintahnya adalah /jet ya. Contohnya Inco nih Bapak Ibu. Kalau ketik /jet Inco, dia ada sinyal buy. Nah, ini sinyal buy untuk Inco. Jadi dia ada sinyal buy. Jadi gitu intinya. Lalu kita lihat yang lainnya. PWS, Bank
BMTR, sell, ini sahamnya Lo Keng Hong, nggak salah ya. KB Pharma, buy, ada sinyal buy, ada alert buy, MCN, sell, Semen Gresik. Di pagi-pagi udah diguyur dia. Oke. Golden Cross, Amtam, Bank Mandiri, dan Tower. Bank Mandiri ada alert ya Bapak Ibu. Lalu dia dead cross-nya ini BMTR, Harta, MCN, MJR, Pegio. Hati-hati. Dia dead cross ya. Lalu padahal Pegio kemarin tuh dengan volume nggak dibahas. Oke, upper breakout, Kalbe Pharma, Pawon, ini mungkin the best time for buying. SMSM nih bagus nih ya Bapak Ibu. Saratoga juga, cuman Saratoga naiknya saya bikin ketar-ketir ini. Ada Tower. Jadi banyak yang bagus Bapak Ibu, silahkan nanti dianalisa. Saya akan mulai dengan, masih ada yang lain, SCRV Bung, favorit kita. Ada Archie, Archie ini tampang emas kalau nggak salah. Metsi dengan volume, Toba sama Tower. Ini jadi yang menarik itu justru TOWR, dia tidak alert, tapi dia ledakan full di rekomnya banyak muncul ya. Di sini mana tadi? Di upper downtrend breakout dia TOWR, ada Golden Cross. Ya, itulah Bapak Ibu, TOWR bisa diperhatikan, itu bagus mungkin. Oke, kita lihat SCM Extreme. Ini kita saham-saham yang sudah ekstrim. Saratoga mungkin ekstrim ya. Nih Extreme Grid Saratoga. Udah gatal tangan pengen jual aja, atau nanti malam saya akan menaikkan stop loss. Mapa Extreme Grid juga mungkin dia naik. Saya tunggu koreksi lagi untuk buy on weakness nih. Mapa ini sabar aja lah. Katanya karena mapinya jelek katanya. Kalau saya salah baca di Stockbit, mohon maaf. Sekarang kita lihat SCR Weekly Extreme. Saya mau lihat screening untuk saham yang ini tapi di weekly. Yang Extreme Grid Doit. Nah, Doit ini udah berbahaya. Yang bottoming sekali Gudang Garam, kasihan sekali ya Gudang Garam nih. Oke, itu saja Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu lanjutkan screening saham yang lainnya seperti SCR Panic ya atau yang lainnya. Nah, ini kita untuk screening saham-saham yang berada di zona panic tapi mungkin dia bergerak ke hope. Cari aja yang alert atau muncul di rekom. Seperti Excel ada Inco, apalagi tadi yang ya di sini cari-cari lah. Sido juga mungkin habis panic tapi lah hope. Nggak ada juga. Ya inilah Bapak Ibu ya. Silakan cari yang di hope juga boleh. Mari kita lanjutkan pembahasan sahamnya aja. Kita mulai dengan Speedo. Jadi kita mulai dengan pembahasan komposit. Perintah pertama adalah Speedo komposit. Ini untuk speedometer kita mencari apakah komposit sudah berada di zona di extreme grid atau extreme fear atau dia fear atau grid gitu aja lah. Nah, komposit hari ini kenaikan 0,9. Dia mengangkat komposit menjadi zona grid. Karena kemarin dia berada di zona netral. Netral meningkat jadi grid ya. Mudah-mudahan jangan ekstrim dulu. Karena weekly-nya Speedo Composite untuk weekly-nya dia juga berada di zona grid. Setelah itu kita lihat Star C0. Rotasi saham sektoral ya terhadap komposit. Catatannya adalah komposit kita hampir 0,9 menguat. Jadi secara relatif, mungkin ada beberapa yang terdampak secara relatif jadi melemah karena kompositnya menguat. Contohnya Tekno. Tekno dia melemah karena kompositnya menguat juga mungkin. Lalu non-cyclical, energi melemah relatif terhadap komposit yang menguat. Infra melemah relatif terhadap komposit yang menguat. Industri ini ada penguatan momentumnya meningkat. Finance ini tampaknya terjadi perlambatan. Ya, hampir semuanya lah Bapak Ibu ya. Jadi dia melambat kecuali kesehatan nih. Ada Sido di dalamnya. Kesehatan ini bisa dipantau karena dari sektoralnya dia habis panic. Dia berada di panic tapi menuju hope siklusnya. Oke, berikutnya kita VPA monthly weekly lah, weekly composite. VPA weekly composite Bapak Ibu lihat weekly-nya. Sekarang hari Kamis, masih ada satu hari lagi. Dia mengatakan untuk sinyal weekly-nya no demand upside
unlikely soon. Dia lihat volumenya. Sementara ini kalau belajar VBA dia mengatakan, oh ini ada candle penguatan kata dia yang close-nya high. Tetapi volumenya tidak valid. Melihat kondisi ini dia mengatakan, oh ini nggak ada demand, ada peningkatan, tapi tidak divalidasi. Mungkin demand-nya nggak ada, maksudnya strong demand ya, bandar besar misalnya seperti itu. Kalau belajar di Wake Up itu seperti itu. Dia mengatakan upside unlikely soon. Nah ini robot apa namanya automatic system yang mengatakan. Tapi kalau kita lihat, oh nanti dulu ini kan masih hari Kamis, pantesan saja dia di bawah rata-rata karena tidak fair. Ini 5 hari, ini baru 4 hari. Jadi kita tunggulah sampai besok. Oke ya, jadi sinyalnya bisa diabaikan karena memang weekly-nya belum valid. Kita cek VPA, VWP dulu. VWP composite. Dia berada di zona demand ya, Bapak Ibu. Supply and demand maksud saya. Ini dia. Weekly-nya, demand-nya ada, supply-nya tekan ke bawah, lalu demand-nya masuk, tekan lagi ke bawah, demand-nya nahan, sekarang demand-nya mulai melawan. Dia harus close dulu di atasnya, maka dia melewati zona ini. Ini disebut dengan zona S, itu supply and D. Maksudnya supply and demand ya, supply and demand zone. Jadi pertarungan di sini ditentukan oleh siapa yang bentuk high atau bentuk low. Jadi rally best sekarang posisinya kalau di hukum pertama Wyckoff itu. Lupa saya hukum pertama atau hukum kedua ya. Sekarang kita lanjut dengan VPA composite. Kita melihat volume price untuk composite. Nah, ini volumenya sudah valid kalau hari ini. Daily ya. Oke, sinyal tidak ada. Dia katakan volume less than average. Jadi candle kenaikan 0,9 ini dia mengatakan candle ini less than average, artinya pendukungnya kurang gitu. Pendukung kurang, volumenya rendah. Untuk composite, mungkin saham-saham tertentu nanti yang alert volumenya juga besar, apalagi saham yang meledak dan ada alertnya, akan bagus dia. Jadi dia masih berada di zona ini Bapak Ibu ya. Di atas ini mungkin ada supply. Nah, menariknya apa? Kalau Bapak Ibu belajar churn, biasanya ini kalau memang mau ada churn, ada yang mau jualan, churn ya istilahnya, itu tentang volume spread. Ada di tutorialnya kalau nggak salah ya Bapak Ibu. Dia volumenya akan meledak, tapi ini kita belum melihat ada supply yang masuk karena volumenya juga tidak meningkat ya, tidak ada surge volume nanti. Surge volume. Letakkan volume lah. Oke. Spreadnya meningkat di atas rata-rata, close-nya high juga Bapak Ibu. Kita lihat trennya ya, major trennya sudah meningkat, tapi ini sideways sedikit. Keputusan ditentukan break atas atau break bawah. Tapi mudah-mudahan breaknya dengan volume yang besar juga. Kita lihat VBP composite. Nggak bosan-bosannya lah kita bahas composite, karena composite itu adalah psikologi dari market. Jadi perlu kita tahu juga. Ini ada garis besar hijau, ini sekarang menjadi demand. Kalau dia turun dulu dan naik lagi bisa ya pullback. Tapi mau bicara apapun dia bebas di dalamnya bergerak seperti apa. Yang penting keputusannya dia berhasil close di atas atau close di bawah, maka kita tahu. Kalau dari teori, kalau saya baca idealnya adalah dia turun dulu supaya gap ini nutup ya. Minimum selesaikanlah semua utang. Ini kayaknya nggak tahu ini sudah tutup atau belum. Sebaiknya begitu, jadi dia tutup dulu ke bawah, ini selesai, baru naik lagi. Itu lebih afdol. Selain saya juga masih punya cash untuk antisipasi kalau IHSG turun ke bawah untuk menutup gap. Jadi catatan, kalau dia turun ke bawah Bapak Ibu tidak usah bingung karena ini ada gap. Dalam histori saya 18 tahun di pasar saham Indonesia, gap itu selalu tutup ya, walaupun nggak tahu dia tutupnya bisa 2 hari, 3 hari, 5 hari, 3 minggu, 3 bulan ya, 3 tahun biasanya dia tutup. Oke, itu adalah untuk composite. Kita lanjutkan pembahasan untuk sahamnya. Kita cek dulu alertnya apa saja. Kita mulai dengan portfolio volatility map. Mulai dari MAPA, PTPP, SMSM, KLBF, dan Bank Mandiri. Nah, kita cek bagaimana sih volatilitas mereka saham-saham ini dan daily average return-nya di compare dengan composite, data 12 bulan ya. Mungkin datanya kalau 16 bulan beda lagi. Dalam 12 bulan trailing, Bapak Ibu lihat composite ini return-nya sudah di atas, sudah positif. Dan
hanya ada 2 saham yang returnnya di atas sudah di atas dalam 1 tahun, yaitu MAPA dan SMSM. Untuk daily average returnnya dia sudah positif. Lalu Kalbe Pharma dia returnnya masih negatif. Nah, ini PTPP Bapak Ibu, dia returnnya daily average returnnya negatif, dan kalau kita lihat PTPP ini paling volatile ya, dia turunnya candle dalam panjang gitu. Dalam 12 bulan simpangan deviasi standar deviasinya untuk daily average returnnya tinggi ya, lebar. Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya apa maksudnya dari volatility. Berarti kalau mau invest ya carilah Bank Mandiri gitu ya. Dia stabil, tidak terlalu volatil. Cek dengan PCM, Portfolio Correlation Map. Sekarang kita mau mengecek saham-saham yang alert ini, dia korelasinya tinggi atau enggak. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Bapak Ibu bisa tambahin 5 lagi di belakangnya untuk melihat, mengecek portofolionya dengan apa yang ada di portofolio Bapak Ibu ya. Saham yang alert dengan portofolio yang ada di portofolio Bapak Ibu. Oke, kita lihat Bank Mandiri. Korelasi dengan SMSM kecil, dengan PTPP kecil, MAPA gede. Waduh, saya tidak punya Bank Mandiri, saya punya BBRI. KLBF, jadi besar dengan KLBF Bapak Ibu. Saya belum tentu masuk ke Bank Mandiri. Tapi nanti kita bahas lah ya. KLBF, PTPP, korelasinya tinggi. Hanya kecil dengan MAPA Bapak Ibu. Kalau punya KLBF boleh masuk MAPA, tapi jangan masuk PTPP. MAPA boleh masuk SMSM, boleh masuk PTPP, karena korelasinya kecil ya. Kalau PTPP jangan pegang SMSM. Gitu. Oke, kita lanjutkan dengan, sama apa ya? MAPA dulu lah ya Pak, Bapak Ibu ya. Kita bahas mana? Bingung saya. Oke, kemarin kita bahas MAPA dulu ya. Jadi karena saya kemarin tidak sempat membuat analisanya, kita bahas analisa sekarang MAPA. Alert MAPA. Nanti BMRI kita tambah juga lah ya. MAPA, dia kemarin keluarnya 30 Juli. 1 hari dia pullback, lalu sekarang ada alert lagi. Nah, ini fresh. Belinya itu antara kemarin dan hari ini. Ya, kemarin dan hari ini. Jadi kalau jaga atas, jaga bawah dapat ini Bapak Ibu. Cuman kalau saya sendiri berharap dia turun dulu. Ini seperti Dharma kemarin tuh belum turun-turun. Banyak order saya belum dapat. Tapi memang begitu ya. Saat orang lain berharap naik, bagi saya yang punya cash pengen beli, berharapnya turun. Jadi saya berharap MAPA ini turun dulu lah. Kasihan lah, saya masa punya cuma sedikit. Tapi jangan sampai kena stop loss. Oke, itu kita cek alert dulu. Setelah itu kita cek dengan Speedo MAPA. Dia ini fresh ya Bapak Ibu. Ini alert kedua, masih boleh beli lah masih. Tapi dia sudah ekstrim. Karena sudah ekstrim, kemungkinan dia akan turun Bapak Ibu, akan koreksi karena supply-nya terpancing untuk masuk nih kalau sudah ekstrim grid. Oke. Kita lihat dengan Speedo MAPA. Speedo MAPA, kita lihat mapanya ini grid ya. Untuk weekly-nya masih tenang, dia berada di zona grid. Mungkin daily-nya saja yang greedy hari ini, yang ekstrim. Kita lihat dengan star MAPA. Kalau kita lihat di sini, dia bergeraknya sangat terjadi akselerasi sejak berapa hari yang lalu ya. Sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi sebenarnya belinya itu bottoming-nya kemarin ini. Berapa hari yang 1, 2, 3, 4, 5. 5 saat dia berbelok, menguat lagi. Weekly-nya ada nggak ya? Star MAPA. Kayaknya nggak ada nih. Bismillah. Oh, ada. Nah, weekly-nya bagus. Dari minggu lalu kita harusnya sudah curiga nih dia. Karena dia bottoming. Ini disebut dengan hampir. Kalau udah crossing ini biasanya baru saya sebutkan dia hampir habis panik, terbitlah hope. Tapi paniknya masih kuat. Hope-nya juga belum terbit ya. Jadi mudah-mudahan dia menguat terus. Jadi bisa belilah. Lebih bagus kita Bapak Ibu belinya di sini dan dia bergerak mungkin 2 bulan, 3 bulan atau 4 bulan.
Nanti kalau dari sini baru kita jual. Kalau dia naik 4 bulan, mudah-mudahan 5 bulan window dressing dia juga ikut ke atas ya sampai grid. Kalau sudah grid mungkin kita bisa jual. Tanggalnya sudah benar. Mapa ya, bagus. Weekly-nya bagus. Dia karena berada di zona panic dan dia mengarah ke hook. Sekarang kita lihat dengan VPA monthly mapa. Kita cek. Jadi kalau mapa ini wake off-nya sudah selesai. Weekly-nya sudah memberikan second chance to buy. Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini low high, high low, higher high. Jadi ini ke atas disebut dengan marking up. Nanti ini detail kita akan bahas di workshop trading as a business, marking up. Lalu ini disebut dengan distribusi. Ini disebut dengan marking down. Mudah-mudahan saya bisa jadikan mapa ini kasus untuk tutorial the best time for buying-nya. Jadi ini selling climax, auto reaction, secondary test, low high, high low, higher high. Selesai sudah di fase 1 fase, maka fase B, boom ya. Bapak Ibu, the best time for buying untuk weekly. Ini naiknya tinggi nih kalau weekly. Baru dia kasih second chance to buy. Second chance to buy ini disebut dengan the best time to buy. For buying. Ini saya ajarin di workshop trading as business juga. Lalu dia turun, memberikan second chance to buy. Ya. Nanti dia naik ke atas, mudah-mudahan dia beri. Target jual di mana? Ini kalau membuat trading plan di weekly, bisa ambil di atas ya. 1100 ini. Ini mungkin di sini bisa ya Bapak Ibu. Tergantung lah. Selagi ini bisa reward ratio, bisa ambil. Kalau di daily kayaknya bisa ya di sini atau di atas 1100, 1150. Kita lihat volumenya. Wih, luar biasa ya Bapak Ibu. Daily sudah ekstrim dan sebenarnya dia terjadi sudah mulai ada indikasi buy itu sejak di sini. Kumulatifnya terjadi akumulasi, saat ininya turun ya sampai di sini. Sampai di sini sudah, ini kan turun nih sampai sini. Nah ini, saat dia sideways, ini ya akumulasi. Jadi memang terjadi fase akumulasi wake off selama berapa bulan nih? 1 bulan setengah. Paling nggak yang ini terkejar Bapak Ibu, atau yang di atas ini terkejar. Seribuan sampai nih, 1000 atau 1100. Kenapa? Karena lihat aja ranging akumulasinya di sini. Gini loh. Ini berapa panjang. Di sini juga dia akan naik berapa panjang. Sedikit di bawah itu tapi. Oh daily. Sekiranya weekly. VPA. Weekly. Mapa. Salah ketik ya. Saya kira weekly. Oh. Jadi kalau kita lihat weekly-nya, dia marking up. Ini disebut dengan stepping stone ya. Dia pullback. Ini zona demand. Di zona demand-nya dengan spring sedikit, dia naik. Oke. Kita riset dulu analisanya. Ini untuk weekly, tadi daily. Kita punya stop loss yang wajib. Wajib sekali lagi Bapak Ibu. Kalau pegang mapa ini wajib. Wajib stop loss karena dia lagi turun. Kalau dia close 680, maka dia akan membentuk lower low. Maka stop loss wajib di 670 atau 665 atau 660. 3 ini berlapis kita pikir pasang stop loss. Karena lagi turun. Ini ada demand yang menahan. Dia nge-spring sedikit. Dia naik dulu. Kalau dia turun lagi ke bawah, berarti di zona demand ini disikat. Oke. Maka dia menjadi head and shoulder ya. Untuk weekly-nya, volumenya besar, Bapak Ibu. Ini tadi saya misorientasi. Ini volumenya besar. Sebenarnya dalam 3 minggu sebelumnya, dia sudah ada akumulasi ya. Weekly-nya kita tunggu 1 hari lagi. Mungkin mudah-mudahan volumenya tambah besar. Nah, daily kita balik lagi dari revisi. Ini adalah daily, dia marking up, distribusi, ini akumulasi. The best time for buying, second chance to buy sudah dilakukan hari ini. Jadi memang saya belum ngecek ya. Jadi kemarin saya dapat order buy,
di sini buy, di sini buy, di sini banyak, di sini banyak, di sini banyak, stop loss di sini. Di sini belum dapat, tapi saya sudah dapat sampai break yang dites. Ini disebut dengan second chance to buy. Mudah-mudahan nanti bisa bahas di contoh, salah satu contoh di workshop volume price analysis nanti untuk di batch 11 dan 12. Sharing ilmu dia di sana nanti. Kita lihat dengan VBP monthly. Weekly ya. VBP monthly-nya gimana sih? Terbalik malah dari bawah ke atas ini. Karena salah ketik tadi. Harusnya tadi VBPM. Ya, dia tertahan di zona supply and demand, Bapak Ibu. Ini dia zonanya. Dia yang menahan. Kita sebut sebagai zona supply and demand. Kalau ini jebol ke bawah, maka ini menjadi head. Ini menjadi shoulder. Maka stop loss wajib. Ya. Tapi kalau dia rebound, maka dia menjadi stepping stone. Yang sudah ikut workshop volume VPA, volume price analysis, saya sudah menjelaskan apa itu stepping stone ya, stepping stone. Oke. Kok VBP? Kan ngaco, nggak apa-apa lah. VBP, VPA, weekly, MAPA. Ini agak berantakan ya, urutannya nggak apa-apa lah ya. Ya, di sini Bapak Ibu. Salah lagi. VBP, monthly, MAPA. Alah, salah lagi. VPA, monthly, MAPA. Mohon maaf. Hidung saya agak sumbat sedikit. Kalau agak bindeng, mohon maaf. Jadi dia nge-spring sedikit di sini ya, Bapak Ibu. Jadi monthly-nya ini baru nih. Juli ini baru ya. Candle ini candle baru nih. Nah, ke Julinya di sini ya. Jadi belum bisa dianalisa untuk monthly-nya. Maka tadi agak ngaco-ngaco itu VPA-nya. Karena monthly-nya masih 1 hari. Sekarang kita lihat dengan VBP evol dulu lah. Evol MAPA. Untuk melihat stop loss. Ini agak susah stop loss-nya Bapak Ibu. Ini dia break. Kalau yang agresif di bawah ini, itu agresif. Karena dia besar, dia ngebreak. Dan di antara break itu, ya dia sendiri. Ya, dia sendiri yang di break. Karena dia ngebreak candle sebelahnya. Konservatif. Nanti pakai inilah. Pakai wave atau pakai apa. VBP. Ini VBP weekly MAPA. Ya, ini agak enak sebenarnya. Ya, agak enak. Dia karena kelihatan ini adalah zona supply. Sekarang menjadi demand. Kalau yang kecil ini menjadi demand, tapi di atasnya ada supply. Ini dia. Jadi begitu dia naik, supply dari sini masuk, menekan. Makanya volumenya agak meningkat juga. Besok, kalau mau order buy, kita ambilnya di tengah-tengah ini. Mudah-mudahan dia turun dulu. Ya, saya sih berharap mapanya masih bisa turun. Karena ada banyak order saya belum dapat. Stop loss saya jelas di bawah ini. Ini ultimate. Jadi kalau dia mau turun juga, stop loss saya ada di sini. Karena kalau enggak, dia akan membentuk head and shoulder. VBP, MAPA. Oke, untuk konservatif saya konservatif saja. Jadi di bawahnya itu ada. Jadi saya punya order di sini. Di sini nih banyak nih Bapak Ibu. Punya order saya yang besar di sini, tapi belum dikasih. Kalau berharap turun dia ngetes dulu, kalaupun enggak apa-apa. Nanti saya akan pasang lagi, misalnya saya ada 5 lot beli di sini, ini tambah lagi mungkin 5 lot, yang lainnya menjadi 10, 20 lot, 40 lot, 50 lot, 100 lot gitulah ya. Jadi dia ke bawah makin besar. Target jual kemarin saya hitungnya target jual di sini ya, nggak salahnya Bapak Ibu ya, karena ini tapi di atas juga bisa. Ini ada supply. Ini karena supply-nya besar, berdasarkan dari sini takutnya dia nggak berhasil tembus. Jadi jual di sini 50%, stop loss-nya nanti dinaikkan. Kalau mau risk-nya kecil, risikonya besar, kita belinya pas dia turun ya. Stop loss jangan lupa. Sekali lagi. Kita cek dengan wave, MAPA. Ini nggak tahu bisa nggak bahas Bank Mandiri.
Oke, wave-nya sudah bagus Bapak Ibu. Ini kemarin saya sudah cek, dia sudah terjadi perubahan ya. Di sini low. Dia tidak membentuk new low dan wave volumenya tidak lebih besar dari ini. Jadi memang sudah terjadi perubahan tren di sini. Jadi kemarin sudah break di atasnya juga udah yakin. Ini mudah-mudahan wave-nya sudah baru di elite wave-nya. Kemarin hari ini ajar kanannya besar ya, 46,71. Kita lihat dengan DOM, MAPA. Asingnya kecil saja Bapak Ibu, 3,5% dibanding 6,%. Kita lihat dominant rasio, dia tidak terlalu dominan. Asing versus lokalnya, kita lihat dengan PIF, MAPA. Lokal mungkin ini, Mitra Adi Perkasa ya. Mitra apa sih? Mitra MAP aktif. Oke, ini berikutnya adalah chart foreign flow untuk MAPA, Mitra Aktif Perkasa. Bapak Ibu bisa lihat di sini asingnya hari ini masuk 3,22 miliar. Dan 5 hari dia kumulatif net sale sebesar minus 7,46 sudah masuk hari ini ya, sudah dikurangi dengan net hari ini. Dalam 20 hari dia menjadi net buy kembali 10,79 miliar. Dalam 60 hari ada akumulasi total 81,86 miliar. Dalam 100 hari dia sangat besar ini Bapak Ibu. Dalam 100 hari berarti 5 bulan belakangan. Net buy total sebesar 281 miliar. Jadi 5 bulan yang lalu, di 1 bulan 5 bulan yang lalu itu sekitar bulan Maret. Mulai di sini asingnya akumulasi. Jadi asingnya beli di atas ini. Nah, sekarang posisi asingnya masih nyangkut karena dia waktu beli posisinya dia zona atas. Beli terus ini ada sesuatu pasti. Kita lanjut dengan tren MAPA. Ini keyboardnya masalah nih. Tren MAPA kita mau lihat trennya. Kalau dari rasio Q1 mungkin Q udah keluar, IPS-nya meningkat 0,5. Tunggu saja ya, financial ratio itu bukan pilihan utama untuk robot ini. Jadi kalau untuk financial ratio lebih cepat Bapak Ibu buka di brokernya. Dia overvalue, ini ada multi support di sini, mudah-mudahan dia kuat, dia tes ke bawah. Jadi saya tuh banyak order di sini. Lebih besar, cuman belum dapat, Tuhan belum kasih. Dia sementara sudah terbentuk high low, high. Target jual ya bisa di atas ini, candle merah ini sebenarnya ke target, tapi kemarin saya pasang di sini karena saya lihat ada zona demand-nya. Demand supply. PWS MAPA. Oke. Untuk PWS, Pitu Walusiwa netral semua, trennya sudah up Bapak Ibu, dan dia yang kita tunggu-tunggu sudah keluar ini, flowernya. Volumenya sangat besar, spreadnya wide, close-nya tinggi, dan paling penting tampaknya zone-nya adalah zone akumulasi dan sudah kuat. Jadi Bapak Ibu ini kan warna abu-abu, dia kalau naik, kalau dia turun, itu zona buy. Kalau lagi bearish, dia close. Kalau naik ke atas ini exit. Kesempatan sell on strength. Ini exit, asal dia masuk exit, asal dia masuk exit, asal dia masuk exit, sampai kemudian muncul sinyal buy dan sudah berbeda. Nah, ini ada buy banyak ya, lalu udah mulai ke atas. Kalau ketinggalan pas dia turun kita beli gitu. Oke. Berikutnya kita cek alert yang lain, kita bikin analis singkat, tapi Bank Mandiri nanti saya akan tambahkan, tunggu saja. Setelah MAPA ada PTPP, alert PTPP. Biasanya PTPP ini alertnya bareng Adi, dan dia sudah alert di bulan Juli lah banyaknya. Di bulan Juli dia ada 4, berarti kencang sekali. Sekarang mungkin sudah naik tinggi. Kalau beli sekarang mungkin dia tidak fresh, ya, bukan risknya tidak sekecil atau rewardnya tidak sebesar waktu kita beli di awal bulan Juli bahkan atau di bulan 6 ini. Kita cek dengan Speedo PTPP. Jadi Bapak Ibu saya kasih contoh. Nah, Bapak Ibu bisa lanjutin. Jadi ilmunya tuh dapat ya, practice make perfect. Kalau speedometernya berada di zona grid, artinya kalau zona grid demand lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan star PTPP, kalau saya bahas semua, waktunya nggak cukup. Dan Bapak Ibu nggak belajar. Akses saja robotnya ya. Infra dia sektoralnya menuju ke zona fair. Di saham PTPP, dia kemarin berapa waktu ini melemah nih.
hari ini dia karena ada demand, dia mengangkat lagi untuk berbelok. Berarti harus lihat weekly-nya. Kalau berputar-putar begini, siklusnya tidak normal, lihat weekly-nya. W star PTPP, dia lebih stabil. Nah, kan PTPP itu harusnya di awal bulan Juli kemarin 4 minggu dia berada di sini disebut dengan habis panic terbitlah hope. Sekarang sudah masuk ke hope. Kalau sahamnya sudah masuk ke hope, harapan kita hope dia akan bergerak menuju grid. Kalau dia berada di zona grid, biarin dulu sampai dia crossing garis ini. Nah, itu sell. Kita stop loss-nya dinaikkan atau kena sell. Berarti mainnya di weekly Bapak Ibu ya. Kita lihat dengan VPA langsung saja ya Bapak Ibu, VPA PTPP. Karena nggak bisa analisa singkat karena sudah 40 menit. Jadi baliknya memang di bulan Juli. Karena di sini ada spring, selling climax, auto resistance, secondary test, spring dan naik ke atas, dia akan coba ngetes. Ini masih coba ngetes second chance to buy ini ke bawah ini, tapi belum dikasih. Dia sudah coba. Lalu hari ini ada ledakan volume di PTPP. Dia lihat nih flat, boom ya, meledak. Oke. Target jual ini. Jual 50% di sini, jual 50%-nya lagi di atasnya. PTPP, kita lihat foreign flow-nya, PIF, PTPP. PTPP berikut ini foreign flow untuk PTPP, Bapak Ibu bisa lihat. Kenapa ini? Oke, PTPP dia asingnya kecil saja ya Bapak Ibu. Ini hari ini asingnya lumayan. Kalau untuk hari ini lumayan, dia masuk 2,9 miliar. Dalam 5 hari ada akumulasi 4,77 miliar. Tapi dalam 20 hari kita lihat nih, 20 hari ke belakang, mulai ini banyak merahnya. Dia 20 hari dia net sell 3,94 minus ya distribusi net sell. Dan 60 hari asingnya makin besar, net sell terdeteksi sudah keluar minus 25,17 miliar. Di 100 hari makin besar, asingnya sudah net sell tercatat minus 66 miliar ya. Jadi memang saat dia turun sini asingnya juga keluar. Di sini terjadi divergensi. Saham berikutnya setelah PTPP adalah SMSM, Selamat Sempurna. Ini juga bagus nih. Sudah alertnya sudah ada, saya sudah deteksi, cuman saya tidak bisa beli. Ledakan volume atau apa ya dia? Selamat Sempurna ini ledakan volume dulu mungkin. SMSM, maka saya ya, berarti ledakan volume. Alertnya fresh, baru keluar. Berarti kemarin ledakan volume. Kita lihat dengan Speedo SMSM. Nanti kita cek di mana ledakan volumenya. Dia berada di zona grid, artinya untuk saat ini demand-nya lebih besar daripada supply di SMSM. Kita lihat dengan star. Ini keyboardnya nih, star SMSM. Jadi ketinggalan dia. Untuk SMSM, dia terjadi akselerasi di zona grid. Hampir bersamaan dengan cyclical, tapi dia terjadi akselerasinya lebih meyakinkan. Terjadi akselerasi sangat kuat di saat kompositnya positif 0,9. Jadi kompositnya menguat, dia lebih menguat lagi. Itu dia SMSM, silahkan cek Bapak Ibu sendiri untuk weekly-nya, W-star SMSM, ketik saja. Sekarang kita lihat foreign flow, PIF SMSM. Selamat Sempurna. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Selamat Sempurna. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ini memang mungkin ada korelasinya ya. Ini dia asingnya keluar dalam, dia turun. Hari ini asingnya, lihat ini, barnya besar ya. Kemarin berapa hari asingnya tidak masuk. Hari ini masuk 4,61 miliar net foreign-nya untuk hari ini, net buy. Warna hijau dia. Dalam 5 hari net buy-nya 4,15. Karena beberapa hari yang lalu ini kecil-kecil saja. Net sell-nya juga kecil hingga menguranginya cuma kecil. Dalam 20 hari kita lihat ada besar ini yang net sell ya. Ini besar, dia jatuh langsung net sell. Membuat tetap net buy, tapi berkurang menjadi 2 miliar dalam 20 hari. Lalu kita lihat dalam 60 hari asingnya menjadi net sell 18,12 miliar. Dalam 1 hari juga masih tetap 18. Kok sama ya? 18-12 miliar. Bisa sama gitu ya Bapak Ibu. Oke, setelah SMSM kita lihat apalagi KLBF. Jarang-jarang nih alert KLBF. Alert KLBF. Mungkin dia hari ini fresh. Ya, fresh ya Bapak Ibu.
dia hanya muncul tanggal 5, tapi kita lihat dulu, dia tidak konsisten nih. Setelah fresh tidak ada lanjutannya. Ini tanggal 1 bulan 8 2024 dia baru keluar, sebelumnya bulan 5. Oke, kita lihat dengan Speedo KLBF. Dia tidak hanya di alert nih, tadi di rekom juga muncul-muncul juga. Dan hari ini dia ternyata sudah ekstrim, terlalu kuat, terlalu ekstrim kenaikannya, hingga di speedometer mengatakan extreme grid. Kita cek dengan star. Ini keyboardnya star. Saya ketik nggak muncul ya. Atau saya paksa ketik, keluarnya angka lain. Woi, ternyata rotasi sahamnya sudah bagus. Sektor kesehatan, dia sebenarnya habis panik terbitlah hope. Kalbe Pharma juga meliuk-liuk. Sekarang dia habis panik terbitlah hope dan hampir masuk ke hope. Ya, benar-benar mau terbit hope-nya ini, Bapak Ibu, relatif terhadap komposit. Jadi dia menguat saat kompositnya menguat juga. Outperform artinya. VPA KLBF. Silakan Bapak Ibu lengkapi Kalbe Pharma mungkin seperti selengkap MPMA. Oh iya, dia sudah bottoming ya. Jadi tapi polanya saya tidak tersuka. Dia apa ya namanya ini? Cucuk-cucuk volatilitasnya cukup tinggi nih. Ini tadi speedometer dia PVM dia ini ya. Ini volatilitasnya tinggi Bapak Ibu. Naik atas, naik turun. Ini nge-swing jangka pendek enak nih, seminggu ya enak. Karena tadi volatilitasnya tinggi. Oke, sekarang kita lihat. Sinyalnya Forturas bullish sign. Dia membentuk new high. Sekaligus dia ngangkat sini ya, low, high. Jadi patternnya sudah terbentuk Bapak Ibu. Di sini panik-paniknya kalau beli. Ini adalah low, ini adalah high. Apa boleh buat di sini high-nya? Ini adalah high terhadap low. Ini adalah higher high. Sudah terbentuk ya. Cek weekly-nya Bapak Ibu. Volumenya meningkat, ini ada buy di sini. Ya, volumenya very high, cukup besar. Kayaknya kalau dari situ tidak ada churn. Sekarang kita lihat dengan Bank Mandiri. Takut salah saya, kita cek Bank Mandiri. Ya, habis ke Bank Mandiri. Kita cek alert BMRI. Harusnya fresh. Saya tidak pegang Bank Mandiri, jadi analisisnya santai. Saya pegangnya BBRI. Oke, Bank Mandiri. Tipikalnya ada alert, tidak ada tindak lanjut. Ada alert, tidak ada follow-nya. Ada alert, mungkin dia tidak ada follow ini ya, tindak lanjutnya. Bank Mandiri Bapak Ibu, dia alertnya tanggal 1 bulan 8, kita lihat dengan Speedo BMRI. Apakah ekstrim? Belum, dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Ya, masih aman, kita lihat dengan starnya, star BMRI. Masih 47 menit, masih bisa kita tambah-tambah lah chartnya. Bank Mandiri untuk daily bergerak di zona grid. Ya, tapi dia berputar-putar begini. Kalau ada saham yang berputar-putar begini di satu zona, kita harus cek weekly-nya. Kita lihat dengan W star BMRI. Agak panjang ya, saya bikin analisa Bank Mandiri karena kita masih punya waktu. Oh, kok begini dia? Dari weekly-nya dia bagus karena bisa kita definisikan sebagai habis panik terbitlah hope. Cuman dia koreksi dulu. Nah, ini belum valid. Validnya kita tunggu sampai hari Jumat. Karena bisa saja dia masuk lagi, pindah berubah lagi. Dia masih bisa bergerak kemana-mana kan. Karena belum close weekly-nya. Ini kan weekend. Nah, ini masih hari Kamis. Masih tunggu besok. Kita cek dengan VPA Monthly BMRI. Oh, dia stepping stone. Ini namanya stepping stone ya, Bapak Ibu. Bank Mandirinya kalau bulanannya turun dalam, naiknya akan tinggi. Kalau dia turun dalam, naiknya akan tinggi. Turun dalam, sekali lagi, low, high, high, low, high, 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 low, high, high, dia turun dalam, naiknya. Jadi pullback-nya ini harus dalam kalau mau break tinggi. Begitu dia, kalau ini masih marking up ya Bapak Ibu, masih marking up. Lihat sudutnya berubah, setelah pandemik sudutnya meningkatnya berubah ya. Ini sama lah yang pegang. Tapi saya nggak pegang pula. Nasib. Oke, kita lihat dengan VPA Weekly BMRI. Kita lihat weekly-nya. Nah, dia cucuk aja, tidak close di bawah lower downchian. Jadi, kalau dia tes juga lower downchian-nya ini sebenarnya masih aman ya, Bapak Ibu. Lower downchian weekly-nya.
7.500 menjadi penentuan, dia akan bentuk higher high atau dia malah close 5525. Kalau dia close di bawah 55 berarti harus kabur dari Bank Mandiri. Sebab apa? Dia membentuk ini high, ini low terhadap high, dia membentuk lower low. Nah, kalau dia itu kabur saja. Untuk weekly-nya sebenarnya dari sisi volume agak kurang validasinya. Lihat, dia naik ke atas. Ini fakta ya Bapak Ibu ya. Saya menganalisa fakta karena saya tidak punya. Jadi enteng aja bicaranya. Lihat, ini naik ke atas. Lihat, volumenya turun. Nah, itu. Jelasannya mereka divergen. Kita lihat daily-nya VPA Composite. BMRI. Ya, udah 50. Jadi saya tidak bisa perpanjang. Cukup begini aja. Marking up. Ya, kalau Wyckoff kita lihat ini adalah marking up. Ini adalah distribusi, the best time for selling, second chance to buy. Sinyal apa nih ya Bapak Ibu? Saya lupa sinyalnya. Bottoming aja. Authorization secondary test, baru dia back, the best time for buying, second chance to buy, dia naik ke atas. Sudah terbentuk pattern. Patternnya sudah terbentuk low, high, high low, higher high. Ini fakta, high low, higher high, high low, higher high, high low, belum higher high. Pas dia berhenti di sini. Ya, mudah-mudahan dia bisa kejar atasnya. Jadi volumenya bagus. Kalau untuk daily, effort to rise bullish sign. Cuman tadi weekly-nya agak kurang ya. Di sini juga kelihatan. Tapi dia nggak terlalu ya, karena ternyata ada pullback-nya. Jadi memang pullback volume harus turun. Kalau dia turun ke bawah, volume meningkat, bahaya. Yang bagus itu volumenya price-nya harganya naik, volumenya meningkat. Ah, ini bagus nih. Oke, kita lanjutkan dengan PIF BMRI. Sisanya Bapak Ibu lanjutkan lebih detail. Kita lihat foreign flow-nya dulu karena dia paling besar tadi katanya. Berikut ini adalah foreign flow untuk Bank Mandiri. Kita lihat ada korelasi ya. Kalau asingnya masuk, sahamnya naik. Karena memang ini favorit untuk proxy untuk asing masuk ke pasar saham Indonesia. Oke, kita lihat untuk hari ini. Asingnya net buy besar sekali. 733 miliar. Mengkompensat berapa hari lalu yang dia net sell, seminggu lebih. Hingga tetap jadinya dalam 5 hari menjadi net buy 284 miliar. Dalam 20 hari ternyata ada net buy-nya 711,5 miliar. Tetapi dalam 60 hari ada net sell yang besar seiring dengan turunnya harga saham Bank Mandiri. Kumulatif net sell tercatat minus 3,4 triliun. Wih, gede sekali ya. Dalam 100 hari makin besar, 4,5 triliun. Jadi dalam 60 sampai 100 hari itu masih net sell, tapi kita bisa indikasi bahwa mulai akhir Juni atau awal Juli, dia asingnya mulai rebound. Baik Bapak Ibu, itu saja Aftermarket Close hari ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube-nya. Silakan Bapak Ibu share, komen, dan lain-lainnya. Bagi yang mau mengikuti workshop, silahkan Bapak Ibu hubungi. Ada kontaknya juga. Join Telegram channelnya. Informasi sudah detail di sana. Insya Allah kita bisa bertemu di kelas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.